Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Bapak. Nah, gimana kalau saya off-cam aja ya? Off-cam saja, terima kasih. Oke. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP, yang terhormat genap narasumber yang berkenan hadir pada acara pagi hari ini, dan saudara panitia yang saya hormati, serta para peserta workshop gerakan masyarakat untuk revolusi mental yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari yang kedua atau seri yang kedua pada pagi hari ini. Kegiatan ini kami harapkan tidak berhenti sampai di sini, tetapi saudara-saudara peserta harus mensosialisasikan kepada para sekolah, guru, kepala sekolah, kemudian peserta didik, bagaimana melakukan pola hidup bersih dan sehat dalam mencegah wabah pandemi Corona 19. Kita harus melakukan tahap demi tahap agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang berlangsung mulai minggu-minggu ini ke depan berjalan dengan baik dan tidak tertular COVID-19 lagi. Untuk itu protokol kesehatan, pola hidup bersih dan sehat diwajibkan oleh pada semua warga masyarakat, khususnya warga sekolah khusus, terutama anak-anak didik kita yang berkebutuhan khusus. Program studi pendidikan khusus, pendidikan luar biasa TWNS bekerja sama dengan PMPK berupaya maksimal mungkin memberikan materi yang dibutuhkan oleh lapangan, oleh sekolah, oleh anak-anak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan peserta. Selamat melakukan workshop. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Vicky. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili dari tim UNS itu untuk memberikan bahan materi dan juga pemaparan tentang gerakan masyarakat untuk pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Tujuan secara umum bahwa Germas di sini tujuannya nanti akan meningkatkan kesadaran. Ya, kesadaran. Nah, untuk sadar maka kita itu perlu mengetahui dulu, perlu memahami dulu apa itu gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, setelah tahu, kemudian tahu manfaatnya, tujuannya, kemudian bagaimana jika perilaku hidup sehat itu tidak diterapkan, maka kita akan menyadari bahwa hidup sehat itu memang sangat perlu kita terapkan, ya. Kesadaran itu perlu kita tumbuhkan terus bahwa kalau misalnya kita sehat, jadi kalau Bapak Ibu yang Muslim memang nikmat sehat itu adalah nikmat yang sebesar-besar. Gerakan Germas di sini maka dimaksudkan untuk mencegah dan juga mempromosikan gerakan masyarakat hidup sehat. Artinya bukan dari tindakan yang mengobati, bukan kuratif, tetapi lebih ke pencegahan dan juga mempromosikan gitu. Jadi sebelum terjadi sakit maka kita harus mengantisipasi dulu. Kita harus mencegah biar tidak sakit. Nah, untuk kegiatan utamanya dari Germas ini saya ambil dari buku panduan Germas dari Kementerian Kesehatan yang terbaru begitu. Jadi yang pertama itu adalah peningkatan aktivitas fisik.
Oke, kemudian peningkatan PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian penyediaan pangan dan juga percepatan perbaikan gizi. Nanti akan kita bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan pencegahan dan juga deteksi dini penyakit. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang terakhir adalah peningkatan edukasi. Terapan PHBS di sekolah itu kenapa sih kok sekarang perlu kembali ke sekolah ya? Dan banyak survei yang menyatakan bahwa anak-anak generasi corona ya, katanya anak-anak generasi corona, anak-anak sekolah generasi corona itu memiliki resiko minat belajar yang menurun dan juga adanya learning loss gitu. Kekhawatiran akan terjadinya lost generation. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami apa implikasi dari para siswa ini ya, kalau tidak kelamaan di rumah, kelamaan belajar di rumah gitu ya. Tuh. Kemudian minat membacanya juga menurun dan juga memudar. Kemudian faktor psikologisnya ya, anak mulai jenuh. Nah, apalagi ditambah lagi misalnya kalau Bapak Ibunya itu pulang kerja masih perlu mendampingi siswanya begitu, terus Bapak Ibunya capek, nah disalurkan ke anak, misalnya anaknya menjadi dimarahi, kalau misalnya tidak bisa terus dimarahi. Nah bahkan di beberapa tahun lalu itu ada video anak-anak yang nangis gitu ya, nangis, mungkin Bapak Ibu juga sudah berso, nangis, katanya kepingin balik ke sekolah ya, karena apa? Karena mamahnya galak, karena ibunya galak ketika mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, kemudian PTM itu juga bisa mengoptimalkan kemampuan akademis dan juga pembentukan karakter, apalagi perilaku hidup sehat. Nah, biasanya anak-anak ini cenderung lebih paham, lebih nyantol gitu, kalau diajarkan oleh gurunya. Nah, kalau sama orang tuanya itu kadang masih ada manja-manjanya begitu nih. Nah, kalau sama gurunya itu biasanya cenderung lebih paham, lebih nurut. Nah, kalau dengan Bapak Ibu guru dan dilihat oleh teman-temannya, jadi ada kontrol sosialnya. Jadi biasanya anak itu malu kalau misalnya dilihat yang kurang oleh teman-teman. Nah, demikian materi dari kami, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga wawasan bagi Bapak Ibu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta seminar workshop pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Yes, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dulu terhadap Bu Tia selaku moderator yang tadi sudah memperkenalkan kami terkait dengan profil, gitu ya. Dan saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu peserta workshop pada pagi hari ini yang tetap setia sejak seminggu yang lalu, gitu ya. Ketika kita memilih suatu desain pembelajaran yang tepat di masa pandemi, tentu kita sebaiknya itu didasari oleh kajian-kajian atau temuan-temuan yang didapatkan melalui proses implementasi pembelajaran sebelumnya. Saya yakin setiap daerah ini ada yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka karena kondisi lingkungan mendukung, tetapi ada yang sampai saat ini juga belum. Nah, dari yang belum ini kita harus bisa belajar dari yang sudah menyelenggarakan. Setidaknya itu menghemat energi dan pikiran kita untuk bisa menerapkan pembelajaran di masa pandemi dengan lebih tepat. Oke, sekarang skenario pembelajaran daring, Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran beberapa tipe, Bapak Ibu sekalian, yang bisa digunakan sebagai skenario pembelajarannya, gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita membahasakan active virtual communication conference. Artinya di sini adalah skenario pembelajaran ini memungkinkan guru bersama peserta didik berkebutuhan khusus melakukan proses pembelajaran secara secara digital melalui aplikasi seperti Google Meeting, Google Meet, mungkin video dan sebagainya, gitu ya, WA video, gitu ya. Nah,
Pembelajaran aktif virtual communication conference artinya di sini intinya Bapak Ibu sekalian ngajar secara langsung bagi anak itu tetapi menggunakan aplikasi konferensi. Pasif virtual communication conference ya itu pembelajaran ini melakukan pada pembelajaran basis instruksi guru ke PDPK. Jadi kalau aktif tadi Bapak Ibu mengajar langsung, didengarkan langsung, diperhatikan langsung, dan mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan. Seperti tadi, coba sekarang perlihatkan hewan peliharaan di rumah, dia membelahkan kucing dan sebagainya, itu aktif. Kalau pasif itu lebih ke instruksi. Biasanya guru itu punya kecenderungan guru mengirimkan instruksi ke kegiatan pembelajaran, tugas, praktek atau sejenisnya melalui sosial media. Misalkan, anak-anak hari ini silahkan lihat video pada link Zoom ini. Nah, itu bukan Zoom. Mereka melihat Zoom. Kemudian di situ di WA juga ada instruksi apa yang harus dilakukan oleh siswa. Bisa SMS, kalau SMS ini tetap saya cantumkan sebagai alternatif, tapi meskipun sekarang sudah ditinggalkan gitu ya. Email, Telegram dan sebagainya. Model pasif virtual pada dasarnya bisa digunakan dalam dua bentuk yang saya sampaikan dari awal tadi. Berupa penugasan harian, biasanya guru setiap hari memberikan instruksi penugasan untuk dilakukan siswa pada hari itu. Selanjutnya tugas dikumpulkan, dilaporkan pada sore atau malam hari. Besok pagi dapat tugas lagi dan seterusnya. Siklusnya itu terus ya. Kelebihannya apa? Selalu setiap pendekatan itu selalu ada nilai lebih, ada nilai kurangnya. Kelebihannya apa? Guru dapat melakukan pemantauan kegiatan belajar dan bisa setidaknya memastikan bahwa hari ini anak belajar. Setidaknya ada konsep seperti itu. Yang kedua, kelemahannya apa? Orang tua siswa yang seharian bekerja tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk dapat mendampingi anak belajar sepanjang waktu. Oke, saya kira dari saya cukup seperti dijelaskan ketika di awal tadi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kami tunggu kalau ada pertanyaan. Silakan disampaikan melalui forum chat. Saya kira Pak Nur Hasan, mohon maaf Pak Nur Hasan ini agak mundur 20 menit ya Pak Nur Hasan ya. Oke, terima kasih pada Bu Tias selaku moderator, kesempatan kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi para narasumber dan para peserta kegiatan workshop penguatan Germas dan PHBS bagi penyandang disabilitas melalui Satuan Pendidikan Khusus dalam menghadapi era new normal pada COVID-19 ini. Izinkan saya share screen nih. Saya diberi topik tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Oh ya, ini perkenalan dari saya Nur Hasan Agung Prabowo. Tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Tias di depan. Ya, langsung pada topik. Sekarang ke proses pendidikan. Ya, jadi memang dilema apakah mau memulai PTM atau tetap daring, padahal daring itu efektivitasnya kurang. Kalau daring lama-kelamaan ada risiko ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang, tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Efek-efek dari pembelajaran daring yang ditengarai bisa terjadi. Ya karena ya masa pandemi ini semuanya memang turun. Jadi memang dilema. Kalau tetap dilanjutkan ada risiko penularan virus. Ya kita harapkan semuanya bisa mencapai win-win solution ya. Kalau bisa tetap tatap muka, tetapi tidak ada virusnya. Itu yang kita doakan semua. Ya ini dampak negatif jika tidak ada tatap muka ya. Ancaman putus sekolah karena anak harus ikut bekerja, membantu keuangan keluarga, dan juga persepsi orang tua yang mungkin tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar. Kemudian kendala tumbuh kembang ya jelas ini ya karena tidak didampingi secara langsung. Kemudian ada kesenjangan capaian belajar ya karena tergantung akses dan kualitas ya. Tergantung pendampingan orang tua dan sebagainya.
Jadi saya rasa zaman mencuci tangan yang baik di zaman pandemi ini malah insya Allah bisa mencegah penularan dari virus-virus lainnya ya. Malah tipes mungkin sekarang kasusnya lebih jarang ya. Tipes itu kan dari makanan, dari tangan yang kotor, yang itu tipes. Jadi banyak manfaatnya pandemi ini. Kalau kita lihat memang mudaratnya banyak, tetapi manfaat tersebutnya juga banyak. Kemudian juga paling penting menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, mengurangi mobilitas ini sempat kemarin diingatkan WHO karena di Jawa Tengah itu mobilitasnya sudah meningkat mendekati mobilitas sebelum pandemi. Ya takutnya walaupun kasusnya sudah minimal, tapi tetap ada kasus belum negatif. Kasusnya tetap masih ada walaupun sangat jarang. Ya kalau ada satu yang kena nanti bisa berbahaya, ya. Bisa malah jadi kayak kemarin di, kalau nggak salah di mana itu, Jepara apa Kudus ya Pak, ada klaster mahasiswa, klaster siswa kena COVID ya. Tapi ya rata-rata tanpa gejala ya. Intinya kita jangan kendor ya. Sama tadi protokol 3M plus 2M selalu kita ingatkan ya, dan kita lakukan. Jadi memakai masker itu menurut saya sekarang malah kayak sopan santun. Kita ngomong dengan orang yang tidak pakai masker, kesannya yang tidak pakai masker itu malah tidak sopan ya. Karena dia tidak melindungi kita ya itu. Jadi wajib pakai masker dimanapun itu. Kemudian hindari aktivitas bersama ya. Ya kalau bisa rekreasi, hajatan, olahraga bersama itu ditunda dulu sampai benar-benar hilang COVID-nya. Kemudian membatasi makan di tempat ya. Walaupun sekarang boleh 20 menit ya, tapi menurut saya 20 menit itu ya tetap ada risiko. Tetap ada risiko tertular COVID ya. Kemudian rekomendasi keempat, tingkatkan imunitas dengan mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin, dan berolahraga sesuai dengan protokol kesehatan. Nah ini Ngapunten dok, 5 menit lagi nje. Oh, ini udah selesai, slide terakhir. Oh nje, alhamdulillah nje. Bukannya 11.30 pas ini. Nje. Kemudian beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masing-masing dan berdoa untuk perlindungan dan keselamatan. Karena dengan meningkatkan keimanan, keikhlasan, imun kita juga akan menjadi kuat. Gitu. Tadi saya setting 11.30 selesai. Ini pas. Pas sekali nje. Ya matur nuwun sangat. Saya tutup, sekian saya kembalikan pada moderator. Mengenai hidup sehat dan pemenuhan gizi untuk anak autis, kita kenal istilah diet bagi anak autis. Seperti contohnya diet bebas gluten, dan ada juga diet pantangan terhadap makanan-makanan yang memicu tantrum pada anak autis. Terkadang orang tua jadi bingung mau memberi anak autis ini dengan makanan apa yang cocok gitu. Nah, menurut Ibu Dika, bagaimana caranya orang tua yang memiliki anak autis dapat menyusun diet khas anak autis tanpa khawatir anak tersebut mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk? Zat-zat makanan yang saya sebut tadi, natrium, kemudian kafein, kemudian glukosa, gluten itu mempengaruhi perilaku dari anak autis itu. Contohnya misalnya si anak yang makan banyak gluten, atau gluten itu terdapat di tepung ya Bapak Ibu, atau glukosa, nah itu menyebabkan efek lemas, yang badannya menjadi lemas. Ada juga yang efeknya itu lebih ke tantrum, ada juga efeknya yang lebih ke agresif. Nah sehingga memang zat-zat makanan ini itu ditengarai bisa memperparah ya, membuat kondisinya itu menjadi tidak stabil dari segi perilaku.
tetapi tidak semuanya. Nah, bagaimana dengan dietnya? Nah, ada sebetulnya diet-diet khas anak autis, akan tetapi ini masih berupa keyakinan, dan juga masih ada beberapa ahli yang mempertentangkan hal itu. Nah, ketika ingin melakukan diet kepada anak autis, sebaiknya bapak atau ibu langsung merujuk ke ahli gizi, okay? Karena yang berkaitan dengan kekurangan gizi atau gizi buruk itu ahlinya adalah ahli gizi, gitu sih bapak ibu. Jadi memang kalau untuk gluten itu memang berpengaruh terhadap perilaku pada anak autis. Nah, untuk menyusun dietnya agar bisa dipandu oleh ahli yang memang memiliki sertifikat dalam keahlian itu, maka bapak ibu sebaiknya merujuk ke ahli gizi. Begitu bapak atau ibu Halim, bapak Halim, jawaban dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Bagaimana cara yang terbaik yang dapat kita lakukan atau kita terapkan kepada siswa berkebutuhan khusus yang masih sulit untuk memakai masker saat simulasi PTM terbatas? Walaupun guru sudah seringkali mengajak dan mengingatkan untuk memakai maskernya, tetapi di awal memasuki lingkungan sekolah, guru dan sekolah menerapkan untuk prokes, mencuci tangan dan cek suhu tubuh. Nah, ini pengalaman pribadi mungkin ya Bu Rahayu ya. Monggo Pak Muhammad Anwar bisa dijawab pertanyaan dari Bu Rahayu. Oke, terima kasih Bu. Bu Rahayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Nggih. Bu. Ini memang baca mohon maaf ini dulu. Oke, ini memang masalah klasik Bu. Memang saya temukan bahwa kemarin beberapa kali kami ketika dampingi mahasiswa di SLB itu juga kita temukan bahwa ketika anak, makanya tadi saya bilang bahwa kita juga harus aware terhadap kenyamanan anak, kondisi anak gitu ya, diri anak. Satu yang bisa kita lakukan adalah kita harus tetap edukasi bahwa memakai masker itu penting. Jadi edukasi itu tetap penting, terus gitu ya Bu. Kita melakukan repetisi untuk penyampaian itu tetap penting. Meskipun kadang-kala anak melepasnya. Ketika kita si anak melepas, kita dengan penuh kesabaran kita membetulkan posisinya kembali. Kita cek kemudian tali, kan masker itu ada berbagai versi, ada yang talinya ketat, ada yang agak longgar. Oh, kenapa kok dia melepas itu? Karena mungkin talinya terlalu kencang, ya kita carikan alternatif. Nah, itu intinya edukasi yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita coba bisa menggunakan face shield misalkan. Atau yang ketiga, kita bisa kalau misalkan Bu Rahayu itu di situ mengajar anak face to face, dalam arti ketika pembelajaran tatap muka terbatas dan anak kesulitan dia memakai masker, kita bisa menggunakan itu Bu, istilahnya mika sebagai pembatas itu ya Bu. Tahu ya, kalau kita mungkin ke kantor pos, ke bank dan sebagainya, itu kan ada semacam mika ya, ada semacam pembatas itu untuk bisa membatasi setidaknya cipratan ataupun hembusan nafas dari anak-anak tersebut. Itu beberapa alternatif, tetapi memang satu-satunya yang bisa kita lakukan harus tetap edukasi. Terima kasih kepada Ibu Dias Martika SPD MPD telah membimbing pada sesi pemaparan materi acara workshop pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara pada kegiatan workshop pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup acara workshop pada pagi hari ini, saya mohon kepada Bapak Ibu agar dapat on cam supaya kita bisa foto bersama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.